Bab 1825. Segala gejala alam di tanah ekstrim. Saat ini, di dalam tanah ekstrim, berbagai kekuatan yang masuk ke sini satu demi satu berubah menjadi cahaya, tersebar ke segala arah. Selain hati Huorong dan Hendi Si yang penuh ambisi, Velao Yang, Beldoyin dan yang lainnya juga menahan marah dalam hati. Mereka sudah bersiap, berencana untuk melakukan pekerjaan besar di tanah ekstrim dan menjadi terkenal. Pertaruhan antara Partai Jihuo dan Istana Es Arktik benar-benar mengejutkan mereka, tetapi setelah memikirkannya dengan cermat, kedua belah pihak itu sama sekali tidak punya pemikiran untuk mempertimbangkan kekuatan yang lain, sepertinya sama sekali tidak memandang mereka. Hanya Istana Es Arktik yang bisa bersaing dengan Partai Jihuo dalam jumlah batu ekstrim. Hal ini juga yang membuat para jenius ini merasa dihina dan bahkan diabaikan. Velao Yang dan yang lainnya merasakan kekesalan di dalam hati, berniat tampil bagus di tanah ekstrim, dan setelah keluar, mereka juga harus membiarkan semua pasukan dari segala kalangan memandang mereka dengan kagum. Membuktikan kepada semua orang bahwa pihak sendiri juga memiliki kekuatan tertinggi. Pertempuran sebelumnya antara Huorong dan Eric Qin benar-benar mengesankan semua orang. Tetapi itu hanya membuat Velao Yang dan yang lainnya mengakui bahwa Eric Qin memiliki kualifikasi untuk memimpin salah satu pasukan. Ini tidak berarti bahwa mereka akan takut pada Eric Qin ataupun Huorong. Lagi pula, di tanah ekstrim, persaingan tidak hanya tentang kekuatan tempur individu, tetapi juga penilaian terhadap situasi, analisis di tempat, serta kemampuan komando dan sebagainya. Area tertentu di tanah ekstrim begitu luas hingga seolah tak berbatas. Sebuah tim kultivator bergerak maju dengan cepat. Eric Qin memandang lingkungan sekitarnya dengan penuh minat. Tempat ini benar-benar berbeda dari padang rumput hijau subur tempat dia berada sebelumnya. Tanah di sini penuh dengan pasir hisap panas, udara dipenuhi dengan hawa panas, dan bahkan ruangnya pun terdistorsi. Suhu di sini sangat mengagetkan orang. Setiap pasukan es membuat perisai reiki untuk menahannya, jika tidak mereka akan terbakar oleh panas, melukai kulit dan nadi mereka. Di sini bukan lagi hanya panas, tetapi bagaikan dipanggang di atas api. Ada desas-desus bahwa iklim di tanah ekstrim berubah-ubah, dan setiap tempat mewakili hasil dari sejenis energi ekstrim. Jika padang rumput hijau sebelumnya mewakili energi kehidupan ekstrim, maka di sini seharusnya adalah panas. Vinola Su juga memperhatikan sekeliling dan berbicara perlahan. Di antara kerumunan, hanya Eric Qin dan Vinola Su yang tidak membuka perisai. Karena tubuh Eric Qin memiliki 5 jenis api suci, terhadap serangan api seperti ini hanyalah isapan jempol baginya. Adapun Vinola Su, itu karena tubuh jiwa esnya, tidak ada rasa takut akan api sama sekali. Tidak hanya itu, ada juga beberapa daerah di mana semua jenis energi ekstrim bercampur. Mungkin 1 detik sebelumnya kamu masih di rumput hijau lalu akan jatuh ke dalam kehampaan yang kacau di detik berikutnya, atau melangkah ke badai dingin yang ekstrim dengan sekali langkah, itu lebih berbahaya lagi. Ye Si Wu juga ikut berbicara. Mereka semua tampak serius, penuh kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar. Suhu panas di sini bukan berarti tidak ada bahaya. Bahkan baru saja pasukan es membunuh beberapa kalajengking pasir yang keluar dari pasir dan menyerang mereka. Dai Sili dan yang lainnya juga membelah kalajengking pasir ini dan mengeluarkan pil batin iblis monster di dalamnya. Di dalam tanah ekstrim, selain batu ekstrim yang paling berharga, pil batin dari iblis monster yang tinggal di sini juga memiliki reiki ekstrim tertentu dan juga sangat berharga. Namun, sejak Eric Qin memasuki tanah ekstrim dan bertemu dengan puluhan batu ekstrim, semua orang menempuh perjalanan selama beberapa jam tapi tidak menemukan batu ekstrim lagi. Tidak dipungkiri ini membuat semua orang merasa kurang bersemangat. Formasi Sekte Suci Abadi, hanya minggu ini akan melemah karena waktu.
Jika hari ini hanya bisa mendapatkan puluhan batu ekstrim, maka meski tidak memasuki Gunung Suci, maka hanya akan ada 5 hingga 600 buah dalam 7 hari. Eric Kin berpikir dalam diam, matanya terus melihat ke segala arah. Sangat disayangkan berbagai aura di tanah ekstrim kacau balau, selain mendistorsi ruang, tetapi juga menghalangi kerohanian. Oleh karena itu, tidak hanya semua orang tidak dapat terbang tinggi, tetapi jarak deteksi kerohanian juga sangat terbatas. Eric Kin juga mencoba mengamati dengan dark eye ataupun mata dewa, tetapi dengan tanpa daya dia menemukan bahwa gangguan dari Reiki ekstrim di sini terlalu kuat, sehingga kemampuan penglihatannya tidak cukup jauh dan tidak efektif. Kecuali jika sejumlah besar energi abadi dituangkan ke dalam mata dewa, tetapi di tanah ekstrim yang luas ini, semuanya tidak diketahui. Eric Kin secara alami tidak dapat menyia-nyiakan energi abadi yang berharga tanpa alasan. Pemimpin, menurut peta, setelah melewati daerah ini, seharusnya ada sebuah tempat yang mudah untuk mengambil batu ekstrim, kata Ye Siwu. Di antara semua orang, selain Eric Kin dan Vinola Su, pasukan es juga memiliki peta. Eric Kin mengangguk, jika dihitung berdasarkan jaraknya, semua orang akan segera keluar dari area pasir hisap ini. Setelah 1 jam lagi, pemandangan di depan berubah lagi. 1 langkah keluar dari pasir hisap, tanpa peringatan, suhu turun secara tiba-tiba, dan di hadapan semua orang kembali berubah menjadi rumput hijau dan perbukitan hijau lagi. Tidak ada peralihan sama sekali, lingkungan tanah ekstrim ini memang aneh. Eric Kin juga sedikit terkejut, seolah-olah sedetik yang lalu kamu masih berjalan di lapangan, begitu melangkah daerah sekitar langsung berubah menjadi pegunungan, diri sendiri sudah berdiri di atas tebing. Semua adegan ini berubah dalam sekejap, seolah-olah itu sangat normal, tetapi ini juga berarti bahwa kultivator mungkin akan tanpa sadar jatuh ke dalam bahaya jika mengambil langkah yang salah. Hanya sedetik sebelumnya, tidak ada waktu untuk membuat persiapan apapun. Tidak heran berjalan di tanah ekstrim, harus mengikuti peta, jika tidak ada benda itu, maka mesti sangat waspada tetap akan terkena jebakan. Menurut peta, tanah rerumputan dan perbukitan hijau ini relatif aman, dan tidak ada lagi ruang tanah ekstrim lain dalam jarak 100 mil. Eric Kin pun membiarkan Ye Siwu dan yang lainnya bergerak secara berkelompok untuk mencari batu ekstrim. Lagi pula jaraknya 100 mil, selama tidak ada situasi tak terduga yang terlalu besar, semua orang masih punya waktu untuk saling membantu. Set. Di suatu tempat di pegunungan yang subur, pedang Kingtong melesat, dan iblis monster besar di depan Eric Kin jatuh ke tanah, memperlihatkan belasan batu ekstrim di tanah di belakangnya. Eric Kin melambaikan tangannya dan mengumpulkan semua batu ekstrim ini. Dari sudut pandang tertentu, ini memang sedikit kejam. Tidak ada dendam antara kultivator dan iblis monster, tetapi harus bertarung satu sama lain untuk mendapatkan sumber daya tertentu. Tapi inilah kekejaman dunia kultivasi, jika kultivasi tidak cukup hebat, iblis monster yang akan membunuh kultivator sebagai gantinya, dan tidak ada yang akan bersimpati kepada orang ini. Batu ekstrim terbentuk dari pemadatan Reiki ekstrim, milik Sekte Suci Abadi, bukan milik iblis monster. Sekarang setelah Sekte Suci Abadi punah, batu ekstrim adalah milik yang kuat. Iblis monster kuat, maka dimiliki oleh iblis monster. Jika tingkat kultivasi dari kultivator tinggi, maka kultivator akan merampas batu ekstrim. Eric Kin hanya sedikit bersimpati, lalu terbang ke atas mencari target selanjutnya. Di area ini, semua orang mencari selama beberapa jam, dan akhirnya mencari di satu sisi area yang ditandai di peta, lalu kemudian berkumpul lagi. Jumlah batu ekstrim tidak banyak, jika ditotal tidak lebih dari 100. Untungnya, hanya 3 pasukan es yang mengalami luka ringan dan tidak ada resiko kehilangan nyawa. Masih ada 5 lokasi lagi yang bisa mengumpulkan batu ekstrim dengan aman.
Berdasarkan angka-angka tersebut, kalaupun kelima lokasi itu berhasil dikumpulkan, juga tidak akan lebih dari 1000. Eric Kin juga memberikan batu ekstrim ini kepada Yesi Wu untuk dikumpulkan. Memikirkan ini, dia menggelengkan kepalanya. Meskipun tempat-tempat yang ditandai di peta aman, tetapi pendapatannya juga rendah. Ini juga hal yang normal. Tanah ekstrim dibuka setiap 500 tahun sekali, bahkan jika tidak dihitung kekuatan lain yang mungkin datang ke daerah ini. Hanya istana es Arktik saja, setiap kali mereka akan mengumpulkan di 6 lokasi ini hingga habis tak bersisa. Bersambung.